Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, melanjutkan pembelajaran kita terkait masalah K3 di pembangkit listrik. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait masalah pembangkit itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang paling populer yang kita ketahui terkait dengan pembangkit ini ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian juga ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu mungkin yang paling sering kita dengar di telinga kita. Yang mana kedua jenis pembangkit ini menggunakan sumber atau bahan bakar berbentuk fosil. Misalnya PLTD itu menggunakan bahan bakar solar, kemudian PLTU itu sumber utamanya adalah batu bara. Jadi dia membakar batu bara, kemudian memanaskan air dan menggerakkan turbin dengan uap. Kedua jenis bahan bakar ini sebagaimana kita ketahui adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Jadi dia bisa habis, ya. Sehingga para pakar itu saat ini mengembangkan sumber energi yang bisa diperbaharui atau renewable gitu ya. Seperti misalnya PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu, itu menggunakan angin. Atau mungkin PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Karena kedua bahan bakar yang kita sebutkan itu diesel dan solar dan batu bara ini, selain dia itu tidak bisa diperbaharui, pasti akan habis. Yang kedua, dia juga memiliki efek gas buang yang kurang baik bagi lingkungan. Ya, dia mengeluarkan mengeluarkan emisi karbon dioksida yang bisa merusak lingkungan atau bisa membuat perubahan iklim. Oleh karena itu sekarang juga mobil saja, mobil kecil-kecil atau motor itu sudah para pakar sudah membuat terobosan baru dengan membuat motor atau mobil listrik. Maksudnya apa? Supaya tidak terlalu banyak menggunakan bahan bakar fosil ini. Selain kita juga harus menghemat untuk kebutuhan masa depan anak cucu kita, juga untuk melindungi alam kita ini dari dari kerusakan lingkungan akibat dari gas buang atau emisi dari bahan bakar fosil ini. Untuk diesel, pembangkit diesel itu menggunakan solar. Jadi dia langsung diesel ini digerakkan, prime mover istilahnya itu, dia langsung menggerakkan generator. Ya. Hanya si diesel ini saja yang power plant atau pembangkit yang prime movernya langsung menggerakkan si generator. Kalau yang lain misalnya PLTU itu misalnya dia menggerakkan turbin, ya. Kemudian tenaga air juga dia menggerakkan turbin. Kemudian tenaga gas semua itu menggerakkan turbin, kecuali yang renewable tadi misalnya PLTB itu lain lagi itu. Ini yang umum itu gas itu menggerakkan turbin, atau CCCP juga menggerakkan turbin, panas bumi dan nuklir. Pembangkit listrik yang diesel ini saja yang langsung menggerakkan generator langsung. Nah, si diesel ini karena dia menggunakan bahan bakar solar itu cost-nya sangat mahal, sehingga biasanya kalau diesel ini sebagai cadangan saja untuk kecuali kalau di kota-kota ya. Dan kota pun sekarang biasanya juga diesel itu hanya sebagai cadangan. Biasanya kalau pick up saja, kalau beban penuh baru dia dioperasikan. Kalau enggak, dia menggunakan coal plant atau tenaga uap, atau misalnya tenaga gas dan sebagainya. Jadi karena memang cost-nya mahal.
Itu saja terkait dengan jenis-jenis pembangkit. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana sistem kerja diesel, kemudian bagaimana sistem kerja tenaga uap dan lain sebagainya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.